Bab 845. Semakin sombong dirimu, semakin cepat kamu mati. Pil penawar racun peringkat ke-7 hanya satu peringkat lebih rendah dari tingkat 6, tetapi efek detoksifikasinya sedikit lebih buruk. Tingkat 6 bisa melarutkan, tapi kelas 7 tidak bisa. Saat itu sekte Tousan Poisons merajalela dan menyebarkan racun kemana-mana. Banyak sekte yang terjebak termasuk murid sekte Danya. Untungnya, ketua sekte waktu itu adalah seorang ahli ramu tingkat 6, dan ramuan penawar racun yang dia sempurnakan mampu melarutkan racun pemakan kekuatan, dan raja itu sangat baik hati hingga dia benar-benar memberikan ramuan itu secara gratis. Kunlun selamat dari pertempuran besar. Tapi ketua sekte melewati Gunung Jiexing tidak lama kemudian untuk memperdalam ilmu ahli ramu yang lebih tinggi, mewariskan posisi kepada murid sejatinya, Girgi Gu. Tapi tingkat meramu Girgi Gu tidak stabil. Terkadang, dia bisa memurnikan pil tingkat 6, tetapi hanya sesekali. Dalam keadaan normal, dia adalah seorang ahli ramu peringkat ke-7. Para tetua sekte dan yang hanya berada di peringkat ke-7. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, hati mereka terasa berat. Girgi Gu mendecakkan bibirnya dan berkata, meskipun harapannya tipis, selama periode waktu ini, aku akan mengabdikan dirinya untuk meneliti dan mencoba menyempurnakan pil penawar racun tingkat 6 secepat mungkin. Oh, itu satu-satunya cara. Aku berharap bisa mendapat kabar baik dari Master Sekte Gu. Kepala Akademi Awan Putih menghela nafas, kemudian memandang Louis Lu, anak muda, apakah kamu benar-benar tidak tahu situasimu? Oh, apa? Louis Lu menunjukkan ekspresi main-main. Kamu baru saja sombong, kamu meremehkan semua sekte di Kunlun. Bisa dikatakan sangat sombong. Apakah kamu tidak takut balas dendam dari beberapa orang? Maksudmu Elalu? Elalu yang berada di samping hampir memuntahkan darah karena marah, dan semakin membenci Louis Lu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa aku berpikiran sempit? Aku tidak bisa marah padamu karena mengacaukan resepsi pernikahan putriku, bukan? Jika aku tidak takut pada kucing itu, aku sudah akan menghancurkanmu. Elalu menggertakkan giginya. Kepala Akademi Awan Putih terkejut sesaat, tetapi dia benar-benar tidak memikirkan Elalu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sebenarnya Elalu sudah sangat baik padamu, tidak secara pribadi membunuhmu. Dia berpikir, bisakah Celawang setuju? Louis Lu mencibir. Meskipun tujuan akhir membunuh orang dengan pisau pinjaman dan membunuh mereka dengan tangan mereka sendiri adalah sama, tingkat kebencian yang ditimbulkan Celawang terhadapnya sama sekali berbeda. Dalam analisis terakhir, Elalu meminjam pisau untuk membunuh seseorang, tetapi dalam analisis terakhir, dia hanya mengatakan beberapa fakta yang ada menarik musuh untuk membunuh Louis Lu. Meskipun dia juga akan dibenci oleh Celawang, dia punya alasan untuk membela. Apakah salah untuk menyatakan kebenaran? Itu benar. Tetapi jika Elalu membunuh Louis Lu sendiri, diperkirakan bahwa kebencian Elawang terhadapnya akan lebih dari sekadar kebencian, kemungkinan besar dia akan berakhir dengan saling bertarung. Anak muda maksudku, di wilayah Kunlun ini, semakin sombong seseorang, semakin cepat dia akan mati. Kepala Akademi Awan Putih melanjutkan. Jadi kamu ingin membuatku takut? Hehe, aku tidak punya waktu luang untuk mengancammu, tetapi hanya ingin memberimu jalan keluar. Ceritakan padaku. Louis Lu menatap pria tua berjanggut putih itu dengan setengah tersenyum, tiba-tiba menjadi tertarik. Melihat ketua menunjuk ke arah Guerra Wang, dan berkata, jual Hellcat ini padaku. Selain memberimu hadiah yang sesuai,
aku juga bisa memberimu kuota siswa inti Akademi Awan Putih sebagai hadiah. Dijamin tidak ada yang berani menyakitimu. Ternyata dia ingin mengambil Hellcat. Louis Lu menyeringai, orang tua kamu mimpi, tidakkah kamu merasa bertentangan dengan dirimu sendiri? Gue rawang, ya, dengan adanya anak kucing ini, tidak ada yang bisa menyakitiku sama sekali, kenapa harus mencari perlindungan darimu? Air liur gue rawang sangat kuat, jika memiliki pengawal seperti itu dan dia malah menyerahkan ke Akademi Awan Putih, kemudian mencari perlindungan Akademi Awan Putih, bukankah tidak masuk akal? Kamu benar-benar memperlakukan orang seperti orang bodoh. Ketua berjanggut putih menyipitkan matanya dan berkata, anak muda, aku tahu bahwa dengan perlindungan Hellcat ini tidak ada yang menyakitimu, tetapi bagaimanapun juga itu hanya seekor kucing, dapatkah kamu memastikan kucing itu akan setia padamu? Tapi aku berbeda, selama aku berjanji untuk memberimu perlindungan, aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan sebagai kepala Akademi Awan Putih, aku memiliki karakter yang sangat bagus. Bukankah ini masuk akal? Ketua berjanggut putih menatap Louis Lu sambil tersenyum. Mempercayaimu. Hantu yang percaya. Louis Lu menggelengkan kepalanya, menolak mentah-mentah, daripada mempercayai karaktermu, anak kucing lebih bisa diandalkan kan gue rawang. Louis Lu menundukkan kepalanya dan memanggil. Meong. Gue rawang mengeluarkan suara centil, kemudian dengan cerdik melompat ke arah Louis Lu. Mulut ketua berjanggut putih berkedut beberapa kali, anak muda, apakah kamu yakin tidak mau memikirkannya lagi? Itu tidak bisa dinegosiasikan. Louis Lu memutar matanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, namun, jika kamu benar-benar menyukai gue rawang, kamu bisa memberiku kursi kepala Akademi Awan Putih, agar aku bisa menjadikan Ella Lu bawahanku. Sembari berbicara, dia tak lupa melirik wanita cantik yang masih memiliki pesona itu. Ella Lu hampir menggertakkan giginya, dan memarahi, sialan, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wajah kepala berjanggut putih berubah dalam sekejap, dan dia mendengus dingin, aku tidak tahu harus berbuat apa, aku ingin melihat berapa lama kamu, orang yang sombong bisa hidup. Pasti lebih lama darimu. Sombong. Kepala sekolah Akademi Awan Putih berjalan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Bersambung. Bab 846. Membuat segalanya menjadi berantakan. Pesta akbar di Kunlun seharusnya menjadi momen yang mengasyikkan. Dan itu juga merupakan sinyal bagi keluarga Liu dari sekte rahasia untuk kembali ke Kunlun. Tetapi karena kemunculan dua orang, itu berubah menjadi berantakan dan berakhir dengan rasa malu. Jika racun pemakan kekuatan tidak bisa dihilangkan, semua orang akan merasa tidak nyaman. Mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Girgigu. Saat ini hanya Girgigu yang paling mungkin untuk menyempurnakan ramuan tingkat 6. Louis Lu bertanya, bagaimana kabar kakak keduaku, Nona Lin? Dia sudah mengerti. Dia telah berhasil. Tapi dia masih perlu mengkonsolidasikannya dari waktu ke waktu. Girgigu hampir mengucapkan kata-kata, teknik mental Kaisar King. Takut seseorang akan mendengarnya. Jadi dia buru-buru mengoreksi kata-katanya. Tatapan mata Louis Lu sangat rumit. Pewaris wasiat Kaisar King. Bagaimana bisa dihapuskan seperti ini? Girgigu masih sulit percaya. Tentu saja. Juga sangat tidak berdaya. Lagi pula ketika Ella Lu mengatakan bahwa tidak ada yang akan melindungi Louis Lu. Girgigu sudah mempersiapkan metal. Tapi saat ini dia tidak tahu bagaimana menghadapi Louis Lu saat ini.
Dia tidak tahu bahwa Louis Lu sama sekali tidak mengingatnya. Hanya sedikit emosional. Awalnya El Shalin dapat memahami teknik mental Kaisar King. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kecelakaan terjadi satu demi satu hari itu. Louis Lu sangat menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia telah mundur untuk memahami pikiran Kaisar King beberapa waktu lalu. El Shalin tidak mendengar apapun. Dia bahkan tidak mendengar tentang pesta pernikahan yang begitu sensasional. Kalau tidak, sangat tidak mungkin untuk tidak berpartisipasi. Siapa yang tidak ingin melihat saudara perempuannya lebih cepat? Ayo pergi ke sekte Danyang untuk melihat El Shalin. Sudah lama tidak bertemu dan merindukannya. Saran Sali Liu. Tanpa perlu mengatakannya, Louis Lu juga berencana pergi ke sekte Danyang. Secara otomatis, Cela Wang juga mengikuti. Ela Lu ingin menghentikannya, tetapi Cela Wang mengabaikannya sama sekali. Girgi Gu berkata sambil tersenyum pahit, "Nyonya Lu jangan khawatir. Aku akan menjaga Nona Wang dengan baik. Kekhawatiranku adalah ini." Ela Lu memelototi Girgi Gu dengan marah. "Aku hanya tidak ingin dia tinggal bersama Louis Lu." Ela Lu berpikir dalam hatinya. Sangat disayangkan karena apa yang baru saja terjadi. Cela Wang sudah membencinya. Jika Cela Wang ditahan secara paksa di rumahmu, itu mungkin akan meningkatkan kebencian antara ibu dan anak. Jadi harus melepaskannya. Semua ketidakpuasan berubah menjadi tatapan seperti ingin memakan manusia. Tertuju pada Louis Lu sebagai peringatan. Bagaimana mungkin Louis Lu peduli? Dia berbalik dan melangkah pergi. Selain Ela Lu, ada tatapan lain juga yang terus menatap Louis Lu dari awal hingga akhir. Rika Mo. Hari ini jelas-jelas merupakan hari yang sangat menyenangkan baginya. Mengapa tiba-tiba menjadi masalah? Pernikahan itu gagal. Untuk beberapa alasan. Riko Mo tidak terlalu membenci Louis Lu. Sebaliknya, seperti ada sebuah batu yang menekan hatinya. Mungkin Louis Lu adalah malapetaka dalam hidupnya. Dalam perjalanan ke sekte Danyang, Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak ketiga dan keempat. Bisakah kalian semua merasakan efek racun itu? Dia dan Karin Chu adalah yang terakhir tiba. Jadi tidak mungkin mereka akan diracuni oleh pemakan kekuatan. Sedangkan Hailie, Sali Liu, dan C. Awang berada di pesta pernikahan lebih awal. Jadi mereka tidak tahu seperti apa situasinya. Kakak Lu tidak tahu kalau pemakan kekuatan sekte Tousan Poisons ini adalah racun yang ditujukan untuk kultivator yang memiliki tingkat kekuatan Gold Core. Gadis-gadis itu masih relatif muda. Jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Girgi Gu berinisiatif untuk menjelaskan. Louis Lu mengerti. Di sisi lain, Cela Wang mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Hei, kamu bilang siapa yang memiliki tingkat kultivasi yang rendah? Beri aku 2 tahun lagi. Percaya atau tidak, aku dapat mengangkatmu dengan 1 tangan dan memukulmu dengan kejam." Hehe. Aku percaya Nona Wang memiliki kemampuan. Girgi Gu meremehkan gadis kecil. Meong. Beberapa orang sedang mengobrol. Tiba-tiba Guerra Wang berteriak. Semua bulu di tubuhnya berdiri. Dan dalam sekejap dia tampak berwaspada. Ada orang yang mendekat. Musuh. Bersambung.